3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, mungkin kita langsung saja Bapak Ibu untuk pertanyaan pertama. Nah, Ibu sebagai pemimpin tentunya kepala sekolah pasti sering mengalami atau menemukan kasus-kasus atau masalah. Nah, bagaimana cara Ibu untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang muncul ini, mana kasus yang merupakan dilema etika maupun juga dugaan moral? Kalau untuk mengambil keputusan, kayak perkenalkan ya, saya kuliah sebagai swasta. Jadi tidak kenal semua. Biasa dipanggil buku tinggi. Jadi ini tugas kalian ya. Jadi untuk saya mengambil keputusan itu tetap saja dibilang kira-kira ini menimbulkan efek memberatkan orang lain. Jadi kalau misalnya menurut saya itu baik untuk semua orang, saya akan mengambil keputusan itu. Jadi itu tidak menyusahkan orang lain. Kalau misalnya itu menyusahkan orang lain, itu nanti saya akan terus berpikir bagaimana cara sebaiknya atau bagaimana jalan yang harus saya tempuh supaya nanti penjelasannya itu juga akan menguntungkan semua pihak, tidak memberikan seseorang. Masalah tentang manajerial, tentu ibu sebagai kepala sekolah punya passion sendiri dalam memimpin sekolah, tetapi ada dilema yang ibu hadapi. Satu, dari dalam tuntutan guru dan tuntutan murid. Untuk guru dan murid, kalau murid pengennya belajarnya mungkin lebih rileks, kalau guru pengen belajarnya lebih terstruktur, bagaimana tuntutan kurikulum. Mengutamakan kekeluargaan, jadi menyelesaikannya pun secara kekeluargaan. Dipanggil, didiskusikan, akhirnya mengungkapkan, masing-masing mengungkapkan perasaannya, kemudian baru diakhiri dengan kesepakatan. Ya, saya kan gitu ya, Fer. Ya, kamu waktu itu punya masalah, terus sudah itu minta diselesaikan, selesai secara kekeluargaan. Saya tidak pilih kasih kamu siapa, yang lainnya itu siapa, saya tidak kasih. Semua sama, menempati posisi yang sama. Tidak ada yang disayangin lebih dari yang lain. Semua sama. Itu kan Pribadi, kalau itu masalah umum, itu secara berkelompok ya. Mengambil keputusannya, mengumpulkan semua tim manajemen, kemudian berdiskusi, kemudian melontarkan masalah, memecahkannya sama-sama dengan mendengarkan pendapat masing-masing, akhirnya disimpulkan. Selama ini sih aku. ada lagi dia sebut pilihannya jangka pendek dan jangka panjang. Ini kasusnya Emil pada saat ibu setahun ya di sini ya, itu kan karena dia tidak punya jam mengajar, karena ini sudah disesuaikan, jadi yang PNS memang lebih diutamakan daripada yang honor kan. Nah, pada saat dia tidak punya jam, berpikir keras gimana caranya dia tidak berhenti sampai di sini kerjaan dia. Jadi solusinya saya mencarikan tempat untuk dia di SMA 22 kalau nggak salah ya, 22 tempat Sumi, berkoordinasi sama kepala sekolah yang lain, kira-kira di sekolah itu ada jam ada yang kosong atau tidak, kekurangan guru atau tidak. Akhirnya saya menyuruh ya, meminta dia untuk bertemu dengan kepala sekolah di SMA. Di sana dia menjadi guru dan alhamdulillah setelah beberapa tahun dia masuk ke dalam solusinya. Jadi saya tidak menyusahkan orang lain. Jadi ada masalah harus ada solusi. Jadi jangan cuma masalah saja, tidak ada penyelesaian.
kita lihat dulu kasusnya seperti apa. Ya. Kalau kasusnya itu kalau sama-sama baik ya, misalnya juga baik, saya tidak mengambil keputusan itu sendiri. Saya tetap mengutamakan melibatkan beberapa orang, terutama untuk di SMA Negeri 17 ini, saya harus mengumpulkan atau berkoordinasi dengan teman-teman, terutama tim manajemen, dan berdiskusi, mendengarkan argumentasi, kemudian mengurutkan permasalahan itu dan mengurutkan juga penyelesaiannya. Jadi jangan sampai nanti penyelesaian itu tidak menyelesaikan satu masalah. Jadi tetap saja permasalahan yang timbul itu harus diselesaikan secara bersama-sama, berkoordinasi dengan teman-teman atau tim manajemen, terutama perwakilan. Terima kasih. Oke, Ibu tadi kan mengatakan Ibu dengan berkoordinasi dan berdiskusi dengan berbagai pihak. Nah, bagaimana langkah-langkah atau cara Ibu untuk berkoordinasi itu? Apakah adakah tips dan trik khusus nih? Kalau saya menyelesaikan satu masalah, langkah-langkahnya saya akan mengumpulkan teman-teman, terutama wakil, berada di satu tempat. Kalau biasanya kami berkumpul itu di ruang rapat, memanggil semua pihak, maksudnya di sini yang termasuk ke dalam tim manajemen, dan saya akan berbicara permasalahannya apa. Kemudian saya akan mendengarkan usulan-usulan atau saran-saran atau masukan-masukan dari teman-teman satu persatu, dan saya akan menginventaris usulan-usulan itu, dan penyelesaiannya ya step by step. Tidak, kita harus mengurutkan permasalahan itu sesuai dengan apa yang kita hadapi, dan permasalahannya juga dikumpulkan semuanya, kemudian saya akan memilih cara yang terbaik untuk menyelesaikan masalah itu, dan itu yang jelas tidak akan merugikan orang lain, jangan sampai merugikan orang lain. Jadi kalau selama penyelesaiannya itu bisa diselesaikan secara baik-baik, karena tidak. Oke, satu lagi Bu, seberapa efektif Bu dengan Ibu menggunakan langkah-langkah ini untuk kasus-kasus yang di luar etika? Kalau saya berdasarkan langkah-langkah yang saya jalani itu sangat efektif menurut saya, karena saya bukan orang yang otoriter, saya bukan orang yang langsung mengambilkan keputusan sendiri tanpa memikirkan efeknya. Jadi semuanya harus kita pikirkan. Jadi ada aksi, ada reaksi pastinya, dan hasil keputusan dari yang kita buat bersama-sama ini itu akan kita jalankan. Kemudian kita juga lihat hasilnya seperti apa. Jadi tidak yang namanya sudah mengambil keputusan terus kita biarkan begitu saja, tidak. Kita tinjau ulang kembali, kira-kira keputusan itu benar atau tidak. Kalau kira-kira keputusan itu tidak benar, kita akan perbaiki. Tetap menerima ini biar sampaikan dan direfleksi. Saran-saran teman itu penting sekali. Jangan sampai kita menjadi orang yang tidak bisa dikritik atau tidak bisa diberikan saran. Yang namanya kepala sekolah itu tetap saja membutuhkan orang lain, walaupun dia sebagai pemimpin di sekolah. Oke, terima kasih Bu atas jawabannya. Silakan Kak Hani. Bu, selama Ibu mengambil keputusan di kasus-kasus di luar etika itu tentu ada banyak tantangan yang dihadapi. Tidak apa saja Tantangan. Jadi mungkin pada saat bersama-sama untuk mengambil penyelesaian masalah itu, mungkin ada orang-orang yang tidak sependapat. Orang-orang yang tidak sependapat itu ya
kita carikan solusi yang lain gitu ya, yang kira-kira penyelesaiannya mengarah ke arah sana gitu. Jadi kita punya alternatif lain, jadi tidak hanya satu jalan yang kita tempuh, tapi kita punya beberapa alternatif yang kira-kira permasalahan ini akan dapat diselesaikan loh. Nggak ada sih yang namanya masalah yang tidak dapat diselesaikan. Satu masalah pasti akan ada solusinya. Semakin banyak kita menemukan masalah, semakin banyak kita menemukan solusinya. Itu penting bagi kepala sekolah. Jadi yang namanya berdiskusi itu tetap diutamakan. Jadi jangan berdasarkan pemikiran kepala sekolah. Siapa tahu pemikiran kepala sekolah itu tidak baik untuk orang lain gitu. Jadi kalau anda nanti jadi kepala sekolah, ya tetap saja menjadi kepala sekolah yang disenangi oleh orang lain. Sama saja seperti guru. Gimana sih guru yang baik untuk murid, untuk siswa? Gimana sih guru yang dirindukan oleh siswa? Itu harus ya kita mengambil keputusan juga berdasarkan pengalaman kita di dalam kelas gitu. Oh kira-kira guru yang baik itu seperti ini, yang dekat sama siswa itu seperti ini. Ada guru yang ditakuti, ada guru yang disegani. Nah itu kan ada step by stepnya, ada langkah-langkahnya. Nggak bisa kita barusan datang terus langsung disenangi sama siswa. Begitu juga dengan kepala sekolah. Kepala sekolah itu sebenarnya nih numpang lewat aja nih di satu sekolah, tapi menjadi kepala sekolah yang menyenangkan untuk guru-guru yang ada di sana, untuk siswa yang ada di sana, untuk warga yang ada di SMA itu tidak mudah. Kita harus beradaptasi dengan warga yang ada di sekolah itu. Kalau kita nggak bisa beradaptasi, kita otoriter, kita menjadi kepala sekolah yang harus benar-benar diikuti instruksinya, perintahnya, tanpa melibatkan orang lain untuk mengambil keputusan, nggak akanlah kita disenangi oleh orang-orang yang ada di sini. Ya, jadi semakin banyak masalah, semakin banyak solusi yang kita dapatkan. Jadi nanti kalau kalian jadi kepala sekolah, jadilah kepala sekolah yang bisa mengayomi, bisa menjadi kepala sekolah yang disegani, tapi menjadi kepala sekolah yang menjadi teladan untuk guru-guru. Itu saran saya. Siapa tahu loh di antara kalian kepala sekolah. Silakan. Enggak, dia nggak jadi kepala sekolah, dia mau jadi kepala dinas. Lebih dari kepala sekolah. Kita doakan aja. Semoga saja. Amin. Amin. Menyambung tadi ya, ketika Ibu mengambil keputusan, apakah Ibu langsung keputusan tersebut yang langsung penyelesaian itu pada saat itu, atau mungkin Ibu punya jadwal khusus gitu dari waktu tertentu baru mungkin Ibu punya prosedur khusus untuk menyelesaikan kasus-kasus ini? Kalau sudah diambil kesimpulan ya dari diskusi itu, dari musyawarah itu, kita jadwalkan kapan kira-kira untuk penyelesaiannya dan secara perlahan-lahan untuk menyelesaikan itu, karena kita juga harus lihat sikon. Nggak bisa kita mendadak harus begini, harus begitu, nggak bisa. Tetapi harus diselesaikan juga secepatnya. Nggak bisa kita masalah itu ditunda-tunda, karena satu kali masalah itu ditunda akan muncul masalah yang lain. Gitu. Jadi tetap saja penyelesaiannya harus mengikuti langkah-langkah yang sudah. SOP ya. Kita di sini selalu memakai SOP. Untuk anak-anak yang bermasalah pun kita punya SOP. Untuk PPDB atau apa, pokoknya semua kegiatan di sini mengikuti SOP. Jadi kalau kita mengikuti SOP yang sudah ditetapkan, itu kita tidak akan menyalahi aturan-aturan yang ada di sekolah, yang ada di sini. Jadi aturan itu tetap harus ditegakkan. Jadi jangan sampai kesalahan. Harus diselesaikan sebenarnya. Terima kasih. Baik, terima kasih kesempatan saya. Tadi kita sudah mendengarkan Ibu Kepala Sekolah selalu mengutamakan kolaborasi kelompok atau tim dalam menyelesaikan masalah.
selama ini apakah tim yang Ibu bicarakan tadi sudah memenuhi ekspektasi Ibu, atau ada pada peristiwa atau kasus tertentu Ibu membuat keputusan tanpa harus melibatkan? Selama ini berdasarkan kenyataan yang ada di SMA Negeri 17, orang-orang yang saya libatkan untuk membantu saya di dalam menjalankan tugas saya sebagai kepala sekolah itu adalah orang-orang yang berkompeten. Jadi orang-orang yang saya anggap solid gitu ya untuk menyelesaikan satu masalah, dan alhamdulillah semua masalah yang ada di sekolah ini diselesaikan dengan baik. Jadi ada aksi, ada reaksi, semua ada solusi, semua ada penyelesaiannya. Kan yang pertama adalah kedisiplinan sekolah. Ini yang paling utama kalau kalian masuk ke sekolah, masuk menjadi kepala sekolah. Pertama itu disiplin yang utama. Yang kedua itu kesejahteraan. Kesejahteraan siapa? Kesejahteraan warga sekolah. Khususnya di sini adalah guru dan karyawan. Kalau kira-kira ada yang bisa diberikan kepada guru atau karyawan, kenapa tidak? Jadi kita tetap harus berbagi. Jadi kepala sekolah itu jangan pelit ya. Tetap harus berbagi kepada para guru, karyawan. Pertanyaannya semakin menarik Bu, tapi kayaknya waktu kita nggak banyak ya. Jadi mungkin saya langsung ke pertanyaan terakhir saja Bu. Dari aksi wawancara kami terhadap Ibu, kira-kira apa yang bisa Ibu petik sehingga itu nanti statement dari Ibu itu, pengalaman yang Ibu rasakan ketika kami wawancara itu jadi bahan untuk kalian. Kalian adalah calon-calon guru penggerak ya. Saya cuma memberikan pesan kepada kalian. Jadilah guru yang bisa memberikan contoh yang baik. Karena kita, apalagi kalian mengemban dengan predikat sebagai guru penggerak, itu berat. Ya, jadi harus ilmu yang kalian dapatkan tidak bisa kalian simpan sendiri. Jadi ini harus kalian imbaskan kepada teman-teman yang lain, dan harus memberikan contoh kepada teman-teman yang lain bahwa kalian merupakan guru-guru penggerak yang memang benar-benar tidak salah bahwa pemerintah memilih kalian menjadi sebagai guru penggerak. Tapi saya yakin dengan kalian semua yang sudah menjadi, yang nantinya akan menjadi guru penggerak, itu bisa memberikan teladan kepada guru-guru dan siswa. Dimanapun kalian berada, tapi satu ya yang harus kalian ingat, setelah kalian mendapatkan kompetensi menjadi kepala sekolah, ada lingkungan sosial yang harus kalian pikirkan. Jadi kalian harus tidak hanya di dalam sekolah nih kalian terlibat, tetapi di luar sekolah pun kalian harus bersosialisasi. Itu yang penting. Kepala sekolah itu untuk hubungan di luar dan hubungan di dalam harus balance.